Audio Jungle. Audio Jungle. Istilah tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal dengan istilah asing Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan stakeholder pada organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, bagaimana jika GCG tidak diimplementasikan dengan baik? Berikut adalah ilustrasi dari Bad Corporate Governance. Maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar, baik itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika Serikat, itu tidak dapat dilepaskan dari akibat menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang buruk. Seperti ilustrasi di samping, adalah gambaran suatu perusahaan atau organisasi yang tidak mengimplementasikan good corporate governance. Dapat kita lihat bahwa semua bagian dinding kapal tersebut telah bocor akibat dari seekor burung yang hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, sehingga dapat mengakibatkan kapal dalam masalah yang besar, yaitu terancam tenggelam dengan para penumpangnya. Begitu juga dengan perusahaan yang tidak menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik, akan berada di masalah yang besar dan bahkan tidak mampu lagi menjalankan kegiatan usahanya atau pilot, dan bahkan dapat menimbulkan krisis ekonomi. Secara garis besar, terdapat beberapa masalah yang timbul akibat tidak mengimplementasikan GCG, diantaranya yang pertama, markup atau penggelembungan biaya. Dalam proyek investasi, pemberian komisi atau gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa. Serta dari sisi pemerintah adalah adanya pemberian suap dalam perizinan. Pada level perusahaan, markup pemberian komisi dan suap dalam perizinan dapat merugikan perusahaan secara finansial. Hal ini karena perusahaan mengeluarkan kos yang lebih besar daripada semestinya. Belum lagi perusahaan tersebut tersandung hukum akibat perbuatan oknum yang melakukan perbuatan kecurangan. Yang kedua, penggelembungan biaya dalam proyek investasi dan pemberian komisi dalam pengadaan barang dan jasa akan berdampak di nilai buku aset lebih tinggi daripada yang sesungguhnya. Kondisi ini kemudian mendorong terjadinya overfinancing dalam perekonomian. Nilai buku yang lebih tinggi dibandingkan aktualnya juga akan mengakibatkan beban depresiasi lebih besar daripada yang seharusnya. Alhasil, cost of goods sold atau segala biaya yang timbul dalam rangka pembuatan suatu produk menjadi siap untuk dijual juga akan terdongkrak. Lebih jauh, kondisi ini berakibat pada penghasilan kena pajak menjadi lebih rendah. Begitu pula dengan pendapatan pajak kepada negara yang menjadi lebih rendah daripada yang sah. Akibatnya, beban anggaran pendapatan belanja negara (APBN) bisa membengkak karena penerimaan pajak yang rendah dan tidak sesuai dengan target. Bagi konsumen, membeli produk dengan harga yang lebih mahal adalah konsekuensinya. Selanjutnya yang ketiga adalah overfinancing menghasilkan akumulasi kerugian. Akumulasi ini tercermin pada kualitas aktiva produktif bank dan meningkatkan risiko tingginya non-performing loan pada perbankan. Menyikapi hal ini, bank harus melakukan penambahan cadangan untuk kredit macet. Kondisi ini pun bisa menyebabkan melemahnya kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban. Penambahan cadangan akan mendorong semakin meningginya bunga kredit. Imbasnya bisa melebar ke dunia usaha karena terhambatnya pemerataan kesempatan berusaha. Dengan kata lain, sangat kecil terjadinya usaha atau pengusaha baru yang muncul. Kemampuan bank yang melemah dalam memenuhi kewajiban akan menyebabkan hilangnya kepercayaan pada bank. Bukan tak mungkin terulang kembali krisis ekonomi pada tahun 1998 lalu. Saat itu pemerintah terpaksa menjamin kewajiban bank dan menerbitkan obligasi untuk menggantikan kewajiban bank yang ditutup dan obligasi untuk menambah modal bank yang diselamatkan. Lagi-lagi APBN akan bertambah besar bebannya. Maka tak heran OJK menilai GCG merupakan cerminan bagi perekonomian suatu negara. Dampak tidak menerapkan GCG tak hanya dirasakan bagi perusahaan pada tingkat terparah tutupnya perusahaan tersebut, tetapi juga perekonomian suatu negara. Penerapan GCG yang berkelanjutan juga dapat mengarahkan perusahaan dalam memitigasi risiko, menjaga standar kualitas produk, dan meningkatkan akses permodalan. Jadi jangan sampai bisnis atau perusahaan Anda merasakan kerugian yang berasal dari dampak tidak menerapkannya GCG.
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.